Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa lagi dengan saya Bu Sari dalam pembelajaran online fisika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah besaran dan satuan. Untuk kompetensi dasar jurusan TKR, di sini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, berbunyi menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Pada aspek keterampilan, melakukan pengukuran besaran fisis menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti aturan angka penting. Untuk jurusan TKJ atau Teknologi Komputer dan Jaringan, aspek pengetahuan berbunyi memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Pada aspek keterampilan, menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Nah, memasuki slide pertama pada materi kali ini, kita akan mengetahui definisi dari besaran. Besaran sendiri adalah fenomena alam atau fisis yang dapat diukur. Besaran dinyatakan dalam nilai yang diikuti satuan. Nilai tersebut diperoleh dengan pengukuran menggunakan alat ukur tertentu. Satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu besaran. Seperti contoh berikut. Contoh pertama, ibu membeli apel yang masanya 1 kg di pasar. Di sini, besaran yang ada pada kalimat tersebut adalah massa. Nilainya adalah 1. Satuannya adalah kilogram. Bagaimana dengan kalimat kedua? Ayah membeli jeruk yang masanya 1 ons di pasar. Besarannya sama, yaitu massa. Nilainya juga sama, yaitu 1. Akan tetapi, satuannya berbeda, yaitu ons. Dari kedua contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa massa apel yang dibeli ibu lebih besar dari massa jeruk yang dibeli oleh ayah. Mengapa? Karena 1 kg lebih besar dari 1 ons. 1 kg sendiri sama dengan 10 ons. Kita lihat besaran pokok. Dalam fisika, besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kita bisa menghafalkannya dengan singkatan jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Dalam besaran pokok, di sini juga ada dimensi. Untuk dimensi panjang adalah L, dari kata long. Kemudian massa M, dari mass. Untuk waktu adalah T, temperatur, arus listrik I, suhu theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N, dengan menggunakan kurung siku. Kemudian satuan standar internasional untuk besaran pokok. Di sini ada meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, kandela, dan mol. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu, sehingga memiliki 2 komponen besaran pokok, yaitu panjang dan waktu.
Kita lanjut ke percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Di sini dimensinya L per T kuadrat. Jadi, percepatan terdiri dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Sama ya. Meskipun rumusnya berbeda, tetapi dimensinya sama. Sama-sama memiliki besaran pokok, panjang, dan waktu. Begitu pula dengan yang lainnya. Kita bisa mencari dimensi dari besaran turunan tersebut. Jika besaran terdiri dari 2 atau lebih besaran pokok, maka disebut besaran turunan. Kita lihat contoh yang lain. Seperti contoh pertama, luas. Luas memiliki rumus panjang kali lebar. Untuk luas persegi panjang. Akan tetapi dimensinya sama-sama L dikali L. Sehingga dimensi untuk luas hanya L. Berarti luas hanya terdiri dari besaran pokok panjang saja. Untuk yang kedua, tadi sudah disebutkan, kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Persamaannya S per T. Untuk dimensinya L per T. Berdasarkan dimensinya, berarti kecepatan terdiri dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Kemudian, berkaitan dengan satuan adalah konversi satuan, di mana kita mengubah satuan menjadi satuan yang lain. Contoh, di sini ada tangga konversi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika kita naik satu tangga, maka dibagi 10. Jika kita turun satu tangga, maka dikali 10. Seperti contoh, 1 meter sama dengan 10 desimeter, atau 1 meter sama dengan 0,1 dekameter. Bagaimana jika kita turun 2 tangga? Kalau turun 2 tangga, berarti dikali 100. Untuk naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Seperti contoh di samping. 1000 meter dijadikan kilometer, maka dia akan naik 3 tangga. 1, 2, 3. Sehingga 1000 meter dibagi 1000, hasilnya 1. Selain meter, kita bisa mengganti dengan gram. Misal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk 240 gram, berarti dijadikan menjadi sentigram, berarti turun 2 tangga, sehingga kita kalikan dengan 100, menjadi 24.000 sentigram. Untuk konversi satuan yang lainnya, untuk satuan lebih dari 1, misal kilometer per jam, maka kita uraikan terlebih dahulu. Per jam berarti per 1 jam, sehingga 36 km per jam menjadi 36 km per 1 jam. Sama dengan kita rubah menjadi meter. 36 km menjadi meter dikalikan 1000 karena turun 3 tangga, sehingga menjadi 36.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon atau detik. Setelah itu, kita bagi 36.000 dibagi 3.600 menjadi 10 meter per sekon atau 10 meter
per detik. Materi selanjutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah bertujuan untuk menyederhanakan angka atau nilai yang sangat besar maupun sangat kecil. Prinsip penulisannya adalah A dikali 10 pangkat N, di mana A sendiri adalah bilangan dari 1 sampai 9. Sebagai contoh, A 3.600.000.000 meter dan B 0,000024 gram. Kita akan jadikan notasi ilmiahnya. Karena A adalah bilangan 1 sampai 9, maka kita hanya bisa menulis menjadi 3,6. Karena bilangan tersebut antara 1 sampai 9. Jika kita menggunakan 36, maka itu sudah melebihi angka 9. Atau 0,36 itu kurang dari 1. Jadi, kita gunakan angka 3,6 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9 sendiri diperoleh dari angka di belakang koma. Angka di belakang koma terdapat 9 bilangan. Sehingga kita menulis jadi 3,6 kali 10 pangkat 9 meter. Untuk soal B, 0,000024 gram, kita jadikan 2,4 kali 10 min 5 gram. 5 sendiri diperoleh dari tanda koma yang berpindah untuk dijadikan notasi ilmiah. Melewati 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga menjadi min 5. Selain notasi ilmiah, ada pula awalan satuan. Di sini, untuk notasi 10 pangkat 15, bisa diubah menjadi awalan peta. Untuk notasi 10 pangkat 12, menjadi awalan tera. Untuk 10 pangkat 9, giga, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 1 deka. Untuk 10 pangkat min 1 desi, 10 pangkat min 2 senti, 10 pangkat min 3 mili, 10 pangkat min 6 mikro, 10 pangkat min 9 nano, 10 pangkat min 12 piko, 10 pangkat min 15 femto. Bagaimana kita menerapkan dalam notasi ilmiah? Kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, 3,6 kali 10 pangkat 9 meter. Pangkat 9 adalah giga, sehingga kita bisa ubah menjadi 3,6 gigameter. Untuk soal berikutnya, 2,4 kali 10 pangkat min 6 gram. 10 pangkat min 6 adalah mikro, sehingga awalannya menjadi 2,4 mikrogram. Sebelum gram, ada awalan mikro. Mikro merupakan 10 pangkat min 6. Kemudian 4 kali 10 pangkat 6 byte. 10 pangkat 6 merupakan mega, sehingga kita bisa ubah menjadi 4 megabyte. Kemudian soal terakhir 7,84 kali 10 pangkat min 12 meter.
10 pangkat min 12 adalah piko, sehingga menjadi 7,84 pikometer. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi besaran dan satuan. Selanjutnya, kerjakan latihan soal 1-6. Berikut adalah nomor 1-4. Kemudian, ini adalah soal 5-6. Kerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan melalui nomor WhatsApp Bu Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.